Bang, apa aja yang perlu diperiksa buat mastiin pixel yang kita beli ini bagus atau jelek? Terus, di mana toko yang bagus buat beli pixel? Mari kita bahas dua pertanyaan ini dalam video. Kenapa saya bisa kasih tips untuk beli pixel? Karena saya sendiri ya pemakai pixel dan dulu pernah jualan pixel yang second di Tokopedia. Sekarang sih udah nggak jualan lagi karena peraturan import barang second yang berubah, jadi makin sulit untuk import secara perorangan. Jadi saya bagian aja pengalaman selama pakai dan jualan pixel ya. Tips ini berlaku untuk pengguna pixel baru dan pixel yang bekas atau second. Yang pertama, untuk pixel baru yaitu BNIB atau BNOB, pastikan nomor IMEI pada HP, dus, dan SIM tray punya nomor yang sama. Ini untuk memastikan kalian dapat barang yang sesuai dengan apa yang sudah dibayarkan. Karena barang baru pasti lebih mahal, tapi unitnya ya lebih lengkap dan original. Untuk pixel second, mungkin dusnya biasanya udah nggak ada alias batangan. Jadi hanya bisa cek IMEI di HP dan SIM tray-nya. Kalian bisa cek nomor IMEI di website resmi Google untuk tahu apakah sudah sesuai dengan spesifikasi pixel yang kalian beli. Coba buka halaman store.google.com. Pilih region yang sesuai dengan pixel kalian, lalu pilih menu repairs di bagian bawah. Masukkan nomor IMEI kalian. Lihat keterangan yang muncul di layar. Untuk unit baru, cek apakah tanggal aktivasi sesuai dengan klaim dari seller. Kedua, cek secara fisik unit Google Pixel kalian. Untuk unit baru, apakah masih terlihat mulus tanpa ada bekas pemakaian? Untuk unit second, cek apakah pernah dibongkar. Bisa terlihat apakah ada celah di antara layar dan bodinya. Apakah ada bekas lem di tepi layar? Apakah ada bagian yang penyok atau retak? Sebelum lanjut, bantu like video ini kalau suka dan subscribe untuk dapat info lebih banyak tentang Android, Google Pixel, dan teknologi lainnya. Tips yang ketiga, hindari unit pixel yang sudah di rewrite IMEI dan pixel yang punya minus atau kekurangan. Unit rewrite punya pantangan untuk lakukan factory reset karena nomor IMEI akan jadi kosong dan fungsi teleponnya akan hilang. Apalagi sepertinya ke depannya HP dengan nomor IMEI rewrite akan dibatasi penggunaannya atau malah bisa jadi nggak akan berfungsi lagi. Jadi daripada pusing, kalian lebih baik hindari unit yang rewrite IMEI. Pixel second yang punya minus atau kekurangan juga bisa jadi petunjuk cara penggunaan unit tersebut oleh pengguna sebelumnya. Saya pribadi paling nggak bisa toleransi kalau ada kekurangan di bagian layar. Misalnya ada shadow, burn-in, baret, atau bagian lainnya, meskipun kecil atau nggak terlalu jelas. Kerusakan kecil seperti itu bisa akan jadi besar di kemudian hari. Jadi jangan ambil resiko, terutama untuk bagian layar. Yang terakhir atau yang keempat adalah pilih toko yang bagus. Beli di toko yang sudah jualan cukup lama dan punya sedikit atau malah kalau bisa nggak ada sama sekali rating yang jelek. Toko yang bagus punya deskripsi barang yang jujur dan jelas, pakai foto asli, dan berani kasih garansi yang masuk akal. Jadi dengan baca deskripsinya aja kita udah punya gambaran barang ini bagus atau enggak. Hindari toko yang hanya berikan sedikit info pada deskripsi, lalu hanya mau berikan info-info detail lewat private message. Karena kalau ada masalah, lalu ajukan klaim, deskripsi barang bisa kita gunakan sebagai acuan apakah barang tersebut sesuai deskripsi atau enggak. Itulah berbagai tips yang bisa kalian lakukan kalau kalian mau beli pixel baru atau second. Kalau ada tips lainnya, silakan bagikan di kolom komentar ya. Bantu like video ini kalau suka, dan subscribe untuk dapat info lebih banyak tentang Android, Google Pixel, dan teknologi lainnya.